Jadi sudahlah, aduh, anak maju berubah, anak maju berubah. Tapi ya sudahlah. Ya, dan kita bukan partai yang kemudian besar karena disupport oleh orang tua. Dulu ketika Pak Jokowi mengendorse Pak Ganjar misalnya, PDIP sangat senang dan baik-baik aja. Tapi ketika ternyata Pak Jokowi tidak mengendorse lagi pilihan PDIP, tiba-tiba kan arah pembicaraannya menjadi kurang enak begitu ya. Lalu kedua, rakyat juga sudah menentukan melalui DPR untuk membuat undang-undang, membuat batas usia calon kepala daerah, dirubah lagi, oke. Apa yang dia katakan mungkin bisa dia benarkan. Tapi faktanya tidak seperti itu. Jadi pandangan masyarakat Jawa Tengah, Mbak Lulu KTP-nya Jawa Tengah bukan? Jawa Tengah Nah, Jawa Tengah. Mungkin Mbak Lulu adalah bagian dari yang 5% atau 10% gitu. Sementara yang 85 itu happy dengan Pak Jokowi. Yang punya ini adalah badai dalam secangkir kopi gitu loh. Maksudnya? Bahwa yang elit yang ribut ini itu cuman beredar dalam gelas aja. Sementara semestanya yang lain itu pikirannya berbeda. Semua judicial review. Tapi sekarang memang ada mekanismenya. Dan Bu Mega kan selalu dengan, kalau nggak salah, dengan bangga itu yang mencari lokasi Mahkamah Konstitusi itu kan saya gitu loh. Loh sekarang kalau Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya untuk mengambil keputusan misalnya begitu ya. Atau kemudian ada rakyat yang datang untuk mengajukan gugatan menggunakan hak pilihnya karena itu dianggap melanggar konstitusinya misalnya. Ya jangan dimarahin Bang. Ini kan proses demokrasi dan ini proses hukum. Ya, kemudian boleh mencalonkan. Kalau lebih tidak tinggi sampai daripada 20% tidak bisa mencalonkan. Karena itu aturannya undang-undang jelas gitu loh. Kenapa dibilang itu lebih tinggi? Kenapa dibilang tidak boleh? Poinnya tidak perlu Kalau kursi. itu berubah lagi undang-undangnya. Kita lihat hasil survei, Jokowi efek lebih kuat. Kenapa? Yang asosiasinya dengan Pak Jokowi surveinya lebih tinggi. Oke. Nah, boleh ditampilkan lagi survei tadi ya. Kalau kita lihat dari 3 survei tadi, nama kader PDI Perjuangan, Bang Adian, bahkan tidak ada dalam 3 besar survei. Kenapa Bang Adian? Apakah PDI Perjuangan sedang mengalami krisis kader atau bagaimana? Surveinya mana? Boleh ditampilkan lagi teman-teman biar Bang Adian bisa lihat. Ini bahas PD Perjuangan apa Kaisang nih? Semuanya dibahas di survei ini di Jawa Tengah. Kalau menurut gua itu, calonnya PDI Perjuangan tidak ada 3 besar, Bang kalau Adian. menurut gua, kalau dia sendiri bilang tadi Kaisang belum bilang siap untuk maju, terus kita ngobrolin apa? Karena kan temanya ini kan Kaisang, apa karpet merah untuk Kaisang. Merah ini artinya apa ini? Jadi kita bicarakan Kaisangnya, jangan bicarakan PDI Perjuangannya. Jadi nggak mau ngomong PDI Perjuangan, Bang Adian? Bukan, kan kita konsisten dengan tema ya. Oke, temanya Kaisang. Kaisang ini kan belum cukup umur kan? Kalau menurut Itu MA loh. sekarang udah cukup, Bang. Oh, berubah lagi aturannya? Iya. Masa Bang Adian baru tahu? Jadi tiap kali ada anak Pura-pura mau nggak maju, tahu. aturan berubah? Waduh, baru tahu saya. Oke. Apa? Boleh lah, bridgingnya boleh lah. Bridgingnya boleh. Enggak, kenapa? Ini juga problemnya. Kenapa? Kita tuh cinta banget Indonesia ini. Dan kita mencintai betul undang-undangnya, konstitusinya. Jadi sudahlah, aduh, anak maju berubah. Anak maju berubah. Tapi ya sudahlah. Ya mungkin ini apa ya, nasib yang harus dilewati bangsa kita ya untuk menjadi lebih dewasa. Karena semua yang kita buat hari ini akan dicatat baik oleh sejarah kan. Itu loh, sejarah akan mencatat baik sekali buat pernah terjadi. Ada satu anak maju, undang-undang berubah, anak Tapi kan berikutnya kata maju, Mbak Ceril belum undang-undang tentu berubah. Kaisang maju, Bukan, Bang Adian. saya baru Belum tahu memutuskan untuk maju tadi kan pilkada. katanya, sekarang sudah bisa maju, kenapa? Aturannya berubah. Saya kaget gitu loh. Loh, berubah lagi ternyata. Kan itu. Memorinya jadi keingetan Pilpres itu maksudnya. Dipaksa kembali kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan saya tadi soal PDI Perjuangan juga, PD Perjuangan itu punya 33 kursi kalau tidak salah. Kalau salah tolong diralat. 30 kursi. Iya, 30 kursi di Jawa Tengah. Dan itu kandang banteng. Kita partai yang sudah teruji. Dan bisa maju sendiri loh Mas. Bisa maju sendiri. Syaratnya cuma 24. Iya, dan kita bukan partai yang kemudian besar karena disupport oleh orang tua. Tidak. Ketua umum kita melewati proses ujian yang luar biasa. Tidak 1-2 hari langsung jadi, kira-kira seperti itu. Jadi saya percaya pada kekuatan partai kita. Saya percaya pada kekuatan mesin politik partai kita. Dan saya percaya pada keberpihakan partai kita pada persoalan-persoalan rakyat. Yang menyedihkan ketika pilkada ini kita berbicara tentang angka-angka survei terus. Tapi kita tidak pernah bicara tentang program-program kerakyatan. Kesedihan terbesar saya adalah ketika
harga barang-barang naik, kemudian negara merubah undang-undang DPA gitu loh, anti pres. Kemudian pabrik-pabrik tutup, lalu undang-undang TNI Polri dirubah, hubungannya nggak ada. Seharusnya undang-undang itu dirubah betul-betul untuk kepentingan rakyat. Nah itu sekali lagi saya bilang akan dicatat dengan baik oleh sejarah. Oke, baik. Pak Chairil mau menanggapi ketika Bang Adian kembali menyinggung aturan MA yang diubah karena momen pilkada ini. Gue nyinggung, lu yang bilang diubah tadi. Saya menjawab tadi pertanyaan Bang Adian yang seperti pura-pura tidak tahu kalau aturan MA-nya sudah diubah. Silakan Saya Pak tertarik Chairil. menanggapi sedikit ya ketika Bang Adian, ini kan senior aktivis begitu ya. Ketika Bang Adian mengatakan bahwa partai kami sudah teruji, kami peduli dengan persoalan rakyat, hukum kami sudah teruji melewati berbagai hal lah. Saya rasa mungkin ini juga merupakan ujian untuk PSI dan ketum kami Kaisang. Di mana seorang anak muda yang begitu banyak dicibir oleh partai-partai senior begitu ya, tidak percaya bahwa seorang anak muda bisa membawa perubahan. Tapi saya yakin apapun keputusan Mas Kaisang nanti dia akan jadi game changer dalam pilkada ini. Kita percaya bisa bawa perubahan lah, undang-undangnya berubah gimana? Ya apapun itu menurut saya begini, dulu ketika Pak Jokowi mengendorse Pak Ganjar misalnya, PDIP sangat senang dan baik-baik aja. Tapi ketika ternyata Pak Jokowi tidak mengendorse lagi pilihan PDIP, tiba-tiba kan arah pembicaraannya menjadi kurang enak begitu ya. Saya rasa saat ini memang Jokowi Effect ini masih menjadi sesuatu yang real. Orang menanti apakah Mas Kaisang ini akan masih membuktikan kekuatan Jokowi Effect atau tidak. Dan saya rasa ya kita lihat bersama saja nanti. Yang jelas pada saat ini Mas Kaisang sendiri belum pernah loh mengatakan bahwa dia ingin maju. Pada saat ini yang justru melirik Mas Kaisang, partai-partai lain yang berusaha agar Mas Kaisang mau maju pilkada. Misalnya kemarin ketika kami bertandang ke Golkar, ada Bang Maman juga, dan di situ Pak Erlangga mengatakan bagaimana kalau Mas Kaisang kalau sampai tertarik maju pilkada DKI, kami sudah menyiapkan calon untuk berpasangan. Oke. Ya, kita tahu dalam rilisnya ada Yusuf Hamka di situ. Dan ketika kami ke PKS pun, Presiden PKS menyatakan kalau Mas Kaisang mau maju di Jateng, PKS siap mendukung. Oke. Jadi pada saat ini bukan PSI yang mendorong atau ya katanya Pak Jokowi cawe-cawe begitu ya. Mas Kaisang belum ada satu kali pun mengatakan dia apakah akan maju atau tidak. Oke. Tapi tentunya sebagai kader partai, dan kita tahu partai politik tujuannya apa. Ya beliau mendengarkan aspirasi dari ya berbagai partai-partai lain yang masuk, juga aspirasi akar rumput PSI yang selalu setiap hari datang dan memang menginginkan Mas Kaisang di berbagai daerah. Oke, kalau Mbak Lulu, kata Mbak Chairil tadi sudah mulai ada beberapa partai yang melirik Kaisang sebetulnya untuk maju di pilkada, baik itu di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Kalau PKB juga melirik Kaisang tidak untuk maju di Lirik itu pilkada? ada dua makna. Lirik itu tertarik, yang dua itu waspada. Ya. Gini, iya karena beberapa waktu yang lalu sebenarnya begini ya, kita ngobrolnya kan santai juga ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengingatkan bahwa hati-hati juga kita, karena kita punya pilkada yang sangat besar, banyak dan kemudian masif. Tolonglah kemudian kita tidak akan mengulang apa yang kita sebut, mohon maaf nih, abuse of power. Yang itu kemudian kemungkinan akan dipraktekkan di dalam pilkada atau bahkan penggunaan segala sumber daya negara, baik itu nanti itu pakai APBN, APBD, sumber-sumber ya alat keamanan negara yang kemudian itu bisa dimobilisasi. Karena apa ya? Karena di situ ada anak presiden. Apalagi kalau kemudian di sini ada dua presiden yang berjalan beriringan dan begitu punya kedekatan. Jadi kalau misalkan Mas Kaisang nggak usah ngomong, ya emang dulu juga sama. Dulu juga bilang nggak tertarik dan juga nggak perlu ngomong. Tapi kan kemudian kita tahu ada situasi politik kita yang sedemikian rupa. Jadi dengan diem aja itu bisa memanggil gitu ya partai-partai lain untuk kemudian mengusung. Nah, kenapa PKB misalkan belum tertarik atau tidak tertarik? Karena seperti disampaikan oleh Pak Muhaimin kemarin, apa kita tidak bisa menyudahin sih sebenarnya gitu. Memberi kesempatan yang pertama, tetapi kan tidak berarti kemudian harus dilanjutkan lagi untuk yang anak yang berikutnya. Ya mohon maaf seperti itu. Dulu disampaikan misalkan oleh Pak Ketum ini walaupun dengan canda ya. Ketika Pak Harto itu kan mengalami titik-titik kejatuhan itu kan hanya karena nepotisme yang kecil. Misalkan ada anak yang satu dijadikan menteri, tidak sampai kemudian menjadi wakil presiden, tidak sampai kemudian ikut kontestasi di tempat-tempat pemilihan apakah itu gubernur atau kemudian kepala daerah. Tetapi kan hari ini sudah sedemikian rupa kesempatan itu terberikan. Nah ini kan seperti itu. Tapi ya ini pilihan terpulang memang kepada rakyat. Tetapi partai politik memang
punya kunci karena apa yang memungkinkan calon itu bisa running kan melalui partai politik, kecuali misalkan Mas Kaisang akan maju sebagai kandidat independen. Nah itu boleh juga di-challenge karena apa? Di Jawa Tengah kursinya kan masih 2. Sementara PKB itu 20, ya wajar kalau kemudian kita akan usung kader kita. Dan, Jadi jawabannya melirik ya, tertarik atau melirik waspada? Kaisang? waspada. 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 Saya boleh menambahkan, saya rasa tidak apple to apple ya jika membandingkan Pak Harto mengangkat putrinya menjadi menteri. Karena itu adalah hak prerogatif presiden, ditunjuk langsung dan diangkat. Kalau kita bicara pilkada, ini kan pemilu langsung. One man, one vote. Jadi pada akhirnya rakyatlah yang akan menentukan. Pada akhirnya rakyat yang akan menentukan kok Bang Adian. Iya. Rakyat sudah tentukan gini. Rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat sudah menentukan batas usia, lalu digugat. Oke. Iya kan? Lalu kedua, rakyat juga sudah menentukan melalui DPR untuk membuat undang-undang, membuat batas usia calon kepala daerah, dirubah lagi. Oke. Apa yang dia katakan mungkin bisa dia benarkan, tapi faktanya tidak seperti itu. Rakyat tahu kok bahwa kemudian orang kata begini, lu bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi lu tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Pasti itu. Oke, pembahasan seperti ini sepertinya terulang lagi. Kita jadi mengingat Pilpres. Flashback nih, Mas Kodari. Dejavu aja. Saya juga dejavu loh. Dejavu, Karena kan? situasinya itu kan mirip-mirip nih. Satu adik, satu kakak. Jadi, Mas Kodari, apakah Karena perubahan peraturannya berulang. Oke. Apakah ini masih akan ngefek ke masyarakat, masih akan peduli dengan pembahasan kita bahwa ini mengubah aturan bla bla, atau masyarakat sudah ya udahlah yang penting ada Memanggil memori Kaisang kolektif. sebagai perwakilan Jokowi dan masih disukai di Jawa Tengah. Iya, iya. Pertama saya kira memang situasinya yang diberikan ilustrasi oleh Bang Adian tadi tentang Pak Harto itu kan berbeda dengan Pak Jokowi ya. Adian, Ya, ini. itu. Enggak apa-apa kan saya menyatakan ke kalimat saya belum selesai Bang Adian. Tapi itu manipulatif. Yang ngomong Soeharto dia kenapa Soal disebut? Soeharto. Soal Soeharto tadi siapa? Dia. Oke, mohon maaf. Oke, maaf diterima. Jadi saya ingatnya Bang Adian. Saya nggak ingat Pak Lulu. Lanjut Mas Kodari. Padahal itu disampaikan Iya, semalam iya. ya, kemarin lalu Iya. ya. Jadi lirikan saya 2, ada lirik tertarik dengan lirik waspada. Jadi gini, kalau kita lihat ke posisi Pak Jokowi pada hari ini, apapun yang disampaikan oleh Bang Adian, pendapat Mbak Lulu misalnya, dan nanti barangkali Bang Hensat, faktanya adalah tingkat kepuasan ya, dukungan masyarakat kepada Pak Jokowi itu tinggi gitu, itu satu. Dan dukungan itu kalau dikaitkan dengan pilkada, saya kira ya mungkin berulang nanti. Seperti misalnya yang terjadi pada saat Pilpres, bahwa daerah di mana Pak Jokowi sangat populer seperti Jawa Tengah, kan surveinya dari Lembaga Survei Indonesia kalau nggak salah, Mas Jaya Dihanan, itu kan tingkat kepuasannya 85%. Jadi pandangan masyarakat Jawa Tengah, Mbak Lulu KTP-nya Jawa Tengah bukan? Jawa Tengah Nah, sekarang. Jawa Tengah. Mungkin Mbak Lulu adalah bagian dari yang 5% atau 10% gitu. Sementara yang 85 itu happy dengan Pak Jokowi. Kalaupun ada kata dejavu dari saya tadi adalah dejavunya itu, kalau Bang Adian itu kan dejavunya ini perubahan undang-undang. Kalau saya enggak, dejavunya ini adalah ini badai dalam secangkir kopi gitu loh. Maksudnya? Bahwa yang elit yang ribut ini itu cuman beredar dalam gelas aja. Sementara semestanya yang lain itu pikirannya berbeda gitu. Kita nggak usah jauh-jauh lah, misalnya lihat di Jawa Tengah. Di sana yang menang siapa? Prabowo Gibran. Angkanya berapa? 53. Ganjar berapa? 35 gitu loh. Jadi menurut saya hal semacam itu bisa terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua mengenai soal gugatan. Memang konstitusi kita, aturan main kita kan memang membuka ruang kalau ada pasal-pasal yang dianggap merugikan bisa diajukan gitu. Nah, soal undang-undang DPR kemudian udah dibuat lalu nggak bisa digugat. Ya mungkin zaman dulu ketika tidak ada mekanisme judicial review, tapi sekarang memang ada mekanismenya. Dan Bu Mega kan selalu dengan, kalau nggak salah dengan bangga itu yang mencari lokasi Mahkamah Konstitusi itu kan saya gitu loh. Loh sekarang kalau Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya untuk mengambil keputusan misalnya begitu ya, atau kemudian ada rakyat yang datang untuk mengajukan gugatan menggunakan hak pilihnya karena itu dianggap melanggar konstitusinya misalnya, ya jangan dimarahin Bang, ini kan proses demokrasi dan ini proses hukum ya. Jadi ini cara melihat yang menurut saya harus disampaikan kepada publik juga gitu loh, bahwa ya kalau sekarang ada pola-pola pertarungan mengingatkan pada Pilpres, ya karena ini pilkada ya sama gitu loh, pertarungan gitu, kompetisi. Jadi nanti kita akan lihat akan ada perbedaan pemikiran, tetapi ya prediksi saya sih ya ini akan terulang kembali.
dejavunya itu badai dalam secangkir kopi. Oke, nah Baik, ini Pak. dia. Nah, bukan ini juga. Bukan ini juga. Ini gimana sih? Saya mewakili. Mbak Ya, Puan kenapa pernah mengatakan kekacauan dan tidak kita cuma di tahu Kertanegara, bersama. tapi sampai televisi juga. Sepertinya Petra TV panik. Bukan panik, tim teknis ya. Nah, Tadi pokoknya wah bagus bisa Iya, jadi iya. pertimbangan. Ketua Oh, DPR itu pertimbangan untuk mengungkapkan Mas bahwa Dusung Kaisang calon itu juga sendiri bisa. dong, mestinya. Ini setelah melihat hasil Kok dari jadi Lembaga aku Survei juru Indonesia. bicara Mbak Puan. Benar tidak sih, Bang Adian, dipertimbangkan? Itu sebetulnya intinya. Jangan dihilangkan masalah teknis ini. Tentunya dipertimbangkan loh. yang kita pertimbangkan itu banyak hal, Mbak ya. Pertama survei. Tapi apakah survei menjadi satu-satunya penentu? Oh tidak dong. Kenapa tidak menjadi satu-satunya penentu? Kita menghormati 33 kursi yang kita miliki. Bagaimana mungkin kemudian 33 kursi ini harus mengalah untuk 2 kursi? Di mana-mana kalau misalnya kita pakai logika umum ya, yang 2 lah yang bergabung pada yang 33. Yang 2 lah yang bergabung pada yang 17. 17 lah yang kemudian menentukan siapa gubernurnya. Kalau kemudian yang 2 yang mengatur, sepertinya ada kekuatan lain di luar daripada angka-angka. Tapi yang 2 ini yang surveinya lagi tinggi, Bang Adian. 33. Bukan. Survei satu sisi. Oke. Tapi kan kita berhitung tentang begini, Pak. Kalau dia cuma punya 2 kursi, oke. Bagaimana dia mengatur anggaran dan kebijakan-kebijakan lain di parlemen? Kenapa parlemennya ada 17, ada 20, ada 33, gitu loh. Kenapa kemudian kita berharap yang punya kursi banyak itu lah yang kemudian jadi pemimpin nomor satunya, agar keseimbangan di parlemennya berjalan. Kalau kemudian cuma menginginkan pokoknya mau 2 saya gubernur, mau 1 saya gubernur, segala macam, berpikir dong bagaimana pengelolaan parlemennya. Itu kan penting juga, kan tidak cuma eksekutif toh. Eksekutif ini hanya bisa berjalan kalau ada legislatifnya. Nah, dia harus kemudian bernegosiasi dengan sekian banyak orang. Nah, menurut saya itu menyulitkan proses berjalannya pemerintahan daerah saat itu. Oke, berarti kalau sebagai Itu loh. Ketua Bapilu Pilkada PDI Perjuangan, Bang Adian ingin mengatakan untuk Jawa Tengah PSI tidak akan dipertimbangkan, Kaisang tidak akan Kita dipertimbangkan. percaya pada kemampuan kader kita. Kita melakukan kaderisasi, kita melakukan pendidikan politik, kita menempa kader kita sebaik-baiknya. Baik. Kita percaya kader kita punya kemampuan lebih baik daripada Kaisang. Oke. Kalau tidak percaya, ngapain kita kaderisasi partai? Golkar juga pasti punya kader yang lebih baik dari Kaisang. Makanya dia bisa menang 17 kursi. PKB juga pasti punya kader yang lebih baik dari Kaisang. Makanya dia menang 20 kursi. Kalau kemudian kita tidak percaya pada kemampuan kader kita, ngapain kita bangun partai politik? Banyak yang melirik Kaisang, tapi juga banyak yang memandang Kaisang sebelah mata. Bentar ya Mbak Lulu ya. Kita lanjutkan lagi kontroversi pemirsa. Mengarahkan itu. Mbak Ceril, jadi pertanyaan saya tadi sebelum jeda. Banyak yang sudah melirik Kaisang untuk dicalonkan di pilkada, baik itu Jawa Tengah maupun Jakarta. Tapi banyak juga yang merasa Kaisang ini, apalagi di Jawa Tengah kursinya hanya 2. Ya, belum cocok lah untuk maju. Saya rasa gini, kalau sampai Kaisang maju berarti sudah ada yang usung. Dan kita butuh 24 kursi kan. Berarti ada partai yang mengusung. Kalau enggak ya kita nggak mungkin maju kan. Jadi saya rasa ini pertanyaan yang sangat agak bodoh ya untuk seorang yang sudah biasa berpolitik. Karena kita tahu lah kalau orang maju pasti ada yang usung. Mohon maaf. Begitu. Jadi ya dengan segala hormat ya, itu pertanyaan yang saya juga bingung mau jawabnya gimana ya. Udah pasti ada yang usung dong, berarti kan cukup kursi. Dan berarti memang ada potensi yang mau mengusung pasti melihat potensi. Pertanyaan Begitu loh. saya sebetulnya, Kaisang kan ada yang melirik, tapi ada juga yang memandang Kaisang sebelah mata. Iya, dan bahkan ada yang tegang katanya kalau Kaisang mau maju kan. Jadi saya rasa Bener, ya, Bang nggak Adi apa-apa. dia Ini- yang tegang. Bukan Menurut saya gini, tegang. menurut saya ini biasa saja. Ini kan demokrasi ya. Kita tegang ketika Iya. kemudian aturan-aturan berubah hanya untuk kepentingan orang per orang. Itu loh. Jadi gini, kalau kita bicara pemenangan, variabelnya itu kan ada 2, ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, kalau kita bicara pemenangan di era pemilihan langsung, kata kunci pertama yang biasanya diperhatikan itu adalah elektabilitas. Jangankan yang punya 2 kursi saja, yang nggak punya kursi pun bisa didukung karena dia punya elektabilitas. Misalnya waktu Ridwan Kamil belum jadi anggota Golkar, banyak yang dukung. Karena apa? Karena dia punya elektabilitas, dan contoh seperti itu banyak di Padahal daerah-daerah tidak yang punya lain. kursi. Ya, bahkan sebetulnya alam pikiran yang menggunakan jumlah kursi sebagai indikator bagi calon gubernur dan wakil gubernur atau bahkan capres-cawapres itu sebetulnya salah.
Misalnya pernah nih tahun 2009. Bagaimana dibilang salah aturan undang-undangnya? Sebentar. Ini saya belum selesai. Bukan, tadi belum juga selesai. tadi juga gua belum selesai. tadi gua juga belum selesai. Belum selesai. Saya tadi belum selesai, sudah lu Giliran potong. Anda. Saya giliran tadi Anda, disuruh gini, bicara, penjelasan saya yang selesai. bicara, kamu potong. Moderatornya di sini. Iya dong. Moderatornya di sini. Nah, sekarang saya Moderatornya bilang, ini tidak bagaimana melarang saya untuk mungkin melanjutkan. tidak alat Gini loh, ukur kalau bicara Pilpres undang-undang tahun 2009 mengatur antara ada Golkar 20% dengan yang Hanura, kemudian boleh elektabilitas mencalonkan. Wiranto Kalau lebih tidak tinggi sampai daripada 20% tidak bisa Yusuf Kala. mencalonkan. Karena Itu Yusuf Kala alat jadi calon ukurnya undang-undang presiden. jelas Akhirnya gitu loh. kalah. Kenapa Elektabilitas dibilang Wiranto lebih tinggi. Kenapa dibilang tidak boleh dipakai? Poinnya tidak perlu Kalau kursi. begitu rubah lagi undang-undangnya. Jadi kalau menggunakan Nggak bisa kursi dong. partai sebagai indikator itu salah. Kursi Dan bukan itu indikator. adalah tanda-tanda kekalahan. Kursi bukan indikator, Bang Adian. Sekarang giliran Anda bicara. Begini loh, sudah jelas undang-undang dan peraturan mengatur bahwa untuk bisa mencalonkan itu harus memiliki 20% kursi DPR atau 25% suara yang memiliki kursi di DPR. Itu artinya ada pengaruhnya jumlah kursi dan pengusungan itu. Bahwa yang dia maksud itu berbeda. Orang mau ngasih, lu punya uang 10, lu mau ngasih sama yang punya uang 2, itu urusan lain. Tapi bahwa undang-undang mengatur demikian. Baik. Kalau kamu tidak puas, rubah lagi undang-undangnya. Kamu kan sudah biasa merubah Bang undang-undang. Adian bicara syarat pencalonan ya. Kalau Bang Kodari bicara soal pemenangan itu tidak ditentukan oleh kursi. Oke. Kemenangan itu tidak semata-mata soal elektabilitas. Nah, ini baru tanggapannya. Oke. Bentar dong. Di dalamnya juga ada mesin partai, tapi di dalamnya juga ada program, ada gagasan dan sebagainya. Pasti. Gitu. Nah, Sudah pasti. sebentar dulu dong. Sudah pasti. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai elektabilitas orang bisa tinggi ketika gagasannya belum didengar orang? Ketika idenya kita tidak tahu. Lalu dari mana elektabilitas itu? Tapi sudahlah. Ada metodologi survei, kita percaya saja. Oke. Begitu loh. Tapi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa bagaimanapun juga kami PDI Perjuangan akan menghargai pilihan rakyat yang mempercayai kami 33 kursi di Jawa Tengah. Baik. Oke. Dengan demikian, kemudian kita akan lebih mempercayai kemampuan kader kita. Kami partai politik, kami lakukan kaderisasi, kami lakukan penempaan, kami melakukan pengujian, kami berproses segala macam. Lalu ngapain kaderisasi partai ketika kita harus tidak percaya pada kemampuan kader kita sendiri gitu. Baik, oke, cukup ya kita bahas poin ini. Rasanya sepertinya sudah clear Iya, sebetulnya. udah. Biar maju pembahasannya. Belum. Mas Kodari, saya ingin tanya begini deh. Sekarang di Jawa Tengah kita tahu itu adalah kandangnya Banteng. Iya, Oke. iya. Tapi di Jawa Tengah kita juga kenal ada Jokowi's Effect yang Iya, begitu besar. betul. Sekarang per hari ini, politik hari ini, Jokowi's Effect versus Banteng's Effect itu Iya, akan iya. lebih mana yang berdampak lebih besar di Jawa Tengah? Iya, per hari ini kalau kita lihat hasil survei, Jokowi efek lebih kuat. Kenapa? Yang asosiasinya dengan Pak Jokowi surveinya lebih tinggi daripada kader dari Partai Banteng. Gitu. Tetapi ini kan masih posisi pada hari ini. Nanti akan ada pertarungan. Kalau kita menggunakan referensi di masa lalu, walaupun tidak persis, tetapi bisa diperbandingkan, ternyata Jokowi efek lebih kuat. Karena apa? Karena 02 Prabowo dan Gibran menang dibandingkan dengan calonnya dari Partai PD Perjuangan. Sudah ada pengalaman di Pilpres Iya. bagaimana kandang Banteng pun ternyata Pak Prabowo lebih menang di situ.